Oke, halo, selamat pagi semuanya. Untuk materi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai praktikum 10 yaitu uji hedonik. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, teman-teman bisa berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan, oke langsung aja kita langsung memasuki ke pretest ya teman-teman. Diharapkan teman-teman untuk mempersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan kita akan pretest selama 5 menit. Untuk pengumpulannya nanti akan aku bagikan link drive-nya ke grup WA masing-masing ya. Nah, berikut untuk soal yang pertama. Teman-teman bisa langsung tulis jawabannya di kertas seperti biasanya. Apa yang kalian ketahui tentang uji hedonik? Kemudian jelaskan tujuannya. Kemudian apa prinsip uji hedonik? Dan yang terakhir, apabila terdapat skala angka 1 sampai 7, bagaimanakah skala hedonik yang bisa teman-teman tuliskan? Jadi misalnya kalau 1 sampai 4, nah misalnya sangat amat suka, terus kemudian amat suka, eh, sangat tidak suka, tidak suka sama sangat tidak suka. Nah, misalnya 1 sampai 7 itu skala hedoniknya itu gimana, keterangannya itu gimana? Kayak gitu. Oke, selanjutnya ntar teman-teman langsung kerjain 5 menit aja. Ntar langsung di-submit ke yang telah aku bagikan ke grup WA. Oke, memasuki penyampaian materi terkait uji hedonik. Nah, uji hedonik ini merupakan uji kesukaan ya untuk nama lainnya. Salah satu jenis uji penerimaan. Dalam uji ini, panelis diminta mengungkapkan tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau sebaliknya, ketidaksukaan, seperti itu. Nah, tingkat-tingkat kesukaan ini disebut sebagai skala hedonik. Misalnya amat sangat suka, suka, agak suka, netral, agak tidak suka, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau di modul yang telah teman-teman terima itu kan dikatakan bahwa uji ini sering menggunakan panelis semi terlatih dengan jumlah 25 sampai 30 panelis. Nah, ini aku mau koreksi juga bahwa tidak ada namanya itu panelis semi terlatih. Adanya itu tidak terlatih sama terlatih. Karena kalau semi terlatih indikatornya apa itu kurang jelas. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya itu tidak ada nama panelis semi terlatih, adanya ya terlatih atau enggak terlatih. Karena untuk menentukan semi yang terlatih dan tidak terlatih nanti akan ada namanya seleksi panelis. Namun berhubung di praktikum teman-teman ini belum dipelajari seleksi panelis, jadinya teman-teman belum bisa membayangkan nih panelis yang terlatih terusnya gimana. Tapi aku inget banget waktu pertemuan sebelumnya pun juga udah pernah aku singgung bahwa itu nanti akan ada perhitungannya untuk menentukan panelis ini masuk panelis terlatih atau tidak terlatih. Dan apabila panelis yang menentukan jumlah benarnya itu di atas garis ambang batasnya, berarti dia akan masuk ke panelis terlatih sehingga lolos seleksi gitu. Nah, nantinya itu panelis yang lolos seleksi itu nanti akan ada pelatihan-pelatihan dan kemudian itu juga ada tesnya lagi sehingga bisa disebut panelis terlatih kayak gitu. Nah, kalau panelis terlatih ini ngambang, ini tuh yang kayak gimana? Jadi untuk panelis terlatih itu tidak ada dalam konsep uji sensori seperti itu. Nah, kemudian uji kesukaan ini meminta panelis untuk harus memilih satu pilihan di antara yang lain. Maka itu produk yang dipilih dapat menunjukkan bahwa produk tersebut disukai atau tidak. Kemudian skala hedonik itu dapat direntangkan atau dicutkan menjadi skala angka seperti 1 sampai 3, 1 sampai 5, 1 sampai 7 seperti itu. Skor penilaian relatif juga dapat menunjukkan kesukaan contoh skor tertinggi, berarti itu lebih disukai. Nah, ya, ini pun juga tadi yang aku bilang bahwa bisa diubah ke skala angka, namun tetap perlu ada keterangan untuk skala hedoniknya seperti apa. Baru ntar ketika ada penilaian dari teman-teman baru bisa diolah datanya melalui statistika. Selanjutnya, tujuan percobaannya, teman-teman diharapkan mampu bisa menjelaskan prinsip uji hedonik, kemudian juga mampu menerapkan teknik uji hedonik, dan yang terakhir, mampu menganalisis, menginterpretasikan, serta menyimpulkan data uji hedonik. Nah, alat bahan yang digunakan untuk alat-alatnya ada kap plastik, sendok plastik, kertas label, alat tulis, nampan, tisu, dan benang penilaian. Kemudian untuk bahan yang akan digunakan nanti, kita akan menggunakan merek es krim vanila serta air putih sebagai netralisir. Nah, untuk persiapan sampelnya,
Kurang lebih seperti di sini, namun nanti akan disediakan langsung beberapa merek es krim yang akan dikirimkan oleh Kak Viro atau mungkin langsung dari Bu Sarah seperti itu ya. Nah, jadi ntar teman-teman langsung menilai sesuai barang penilaian aja. Kayak gitu. Dan itu nanti akan ada 3 jenis sampel es krim yang akan teman-teman terima. Nah, kemudian untuk pengujian sampelnya sama seperti biasanya, itu nanti akan ada banyak atribut yang kita nilai pada hari ini. Ntar teman-teman setiap mau pindah ke sampel yang lain, itu perlu netralisir air putih. Namun, kalau uji hedonik ini sebenarnya mirip dengan uji scoring atau uji rating ya. Nah, itu tidak perlu membedakan antar sampel. Jadi misalkan sampel A, B, C, kalau misalkan bagi teman-teman sampel A dan sampel B itu sama-sama teman-teman suka, ya udah dikasih nilai yang sama juga nggak apa-apa. Nggak perlu dibandingkan A sama B lebih suka yang mana ya, itu nggak perlu kayak gitu. Jadi kalau misal tingkat kesukaan teman-teman sama antar sampel ya nggak masalah. Sebenarnya emang mirip dengan yang scoring, makanya nanti pengolahan datanya pun juga tidak jauh beda dengan yang scoring. Nah, ini untuk borang penilaiannya. Di sini kita menggunakan 5 skala, 1 sampai 5. Untuk yang satu sangat tidak suka, yang kedua tidak suka, yang tiga agak suka, yang keempat suka, dan yang kelima sangat suka. Nah, ini nanti teman-teman tulis kode sampelnya sesuai sampel yang telah teman-teman terima. Kemudian ada 5 atribut yang harus teman-teman nilai. Yang pertama ada warna, kemudian ada aroma, ada tekstur, ada rasa, dan yang terakhir overall. Overall itu keseluruhan. Jadi kalau bisa dibilang kayak balance gitu, kayak dari semua atribut itu kira-kira teman-teman lebih suka yang mana gitu, secara keseluruhannya lebih suka yang mana. Nah, untuk data yang akan diulang nanti cukup satu atribut, yaitu overall, dengan menggunakan 3 sampel, serta kita juga akan menggunakan two-way ANOVA. Jadi tidak one-way ANOVA, two-way ANOVA, akrab kamu juga masih ingat two-way ANOVA kemarin, berarti analisis atau variabel yang akan kita analisis itu ada 2, baik dari segi sampel maupun dari segi panelis seperti itu. Jadi nanti kesimpulannya juga dari segi sampel dan segi panelis. Tapi kalau teman-teman misal lupa, aku sedikit lagi. Nah, jadi nanti untuk analisis datanya, teman-teman buat spreadsheet baru lagi kayak kemarin. Jadi tiap kalau ya teman-teman buat spreadsheet kayak kemarin juga yang isinya nama sama tabel sampelnya. Ntar tiap orang langsung isi nilainya di situ. Nah, nanti kita akan olah datanya menggunakan TW ANOVA. TW ANOVA itu apa? Yaitu salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan min atau rata-rata data antara kelompok yang telah dibagi pada 2 variabel independen, yang mana itu disebut sebagai faktor. Nah, kalau dalam praktikum ini berarti variabel independennya itu ada 2, yaitu sampel dan panelis. Nah, ini data kelompoknya seperti yang kemarin. Mungkin teman-teman bisa juga kopas dari praktikum sebelumnya, ntar tinggal diganti aja jumlah sampelnya atau kode sampelnya juga, terus juga nilainya serta perhitungan TBTA-nya. Ini masih sama juga untuk contoh datanya, masih sama kayak yang kemarin, tidak jauh berbeda. Terus teman-teman juga hitung lagi faktor koreksinya, jumlah kuadrat produk, jumlah kuadrat panelis, kemudian jumlah kuadrat totalnya juga, dan yang terakhir jumlah kuadrat error. Misalkan teman-teman ntar udah atau masih lupa, bisa langsung hubungi aku aja di WA gitu ya. Tapi ini untuk isinya masih sama kayak yang scoring, bener-bener sama, tidak ada bedanya. Cuma bedanya adalah jumlah sampelnya aja, jadi ntar ada yang perlu diganti juga angkanya. Kemudian teman-teman juga menghitung derajat bebasnya, ada derajat bebas produk, derajat bebas sampel, derajat bebas total, serta derajat bebas error. Nah, kemudian juga ada F tabelnya.
F tabel, kemudian teman-teman ntar buat tabel kayak kemarin juga, tabel two-way ANOVA-nya, ada sumber variasi, sampel atau produk, kemudian panelis, kemudian error, kemudian total, rumusnya juga sama seperti yang kemarin. Nah, untuk kesimpulannya, jangan lupa ya teman-teman, kita ada dua kesimpulan, yaitu dari segi panelis dan juga dari segi sampel. Kalau H0 itu berarti tidak ada perbedaan signifikan di antara ketiga sampel ya berarti di sini, karena kan kita ada tiga sampelnya, sampel es krimnya. Kemudian kalau H1 berarti ada perbedaan signifikan di antara ketiga sampel. Nah, kemudian untuk yang A, berdasarkan hasil analisis 2 ANOVA, tingkat confidence 95%. Nah, itu nanti tergantung hasil teman-teman F hitungnya atau F tabelnya lebih besar mana. Nah, kalau misal F hitung sampelnya itu lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak, H1 diterima sehingga ada perbedaan di antara sampel. Pun demikian dengan yang panelis, tergantung hasilnya teman-teman. Yang penting di sini ada dua kesimpulan secara garis besar, yaitu dari segi sampel maupun dari segi panelis.